Waktu itu pertama memang saya diserang buzzer yang luar biasa sampai maaf ada kalimat yang saya mau bunuh kau. Ada yang DM, ada yang di komentar di banyak tempat media sosial. Teror itu ya. Awas, mungkin kalau tidak aparat kelompok preman untuk menghabisi saya. Tapi kan KPU kemarin itu pakai uang kita untuk jet pribadi. Ini sebetulnya momentum untuk membalikkan cita KPK yang sedang memburu. Konflik kekuasaan itu seringkali membuat kebijakan yang penuh rahasia. Udah tanda-tanda besar bahwa korupsi terjadi. Nah, kita mengharapkan negeri kita semakin hari akan semakin baik. Dan tentu saja ada harapan dari orang yang masih muda. Dan kemudian kita harapkan negeri kita semakin lebih bersih dari waktu ke waktu. Tapi harapan itu kok sekarang kedengarannya menjadi lain. Setiap hari berita koruptor, koruptor, koruptor. Orang yang kita dengar melakukan korupsi juga masih banyak. Dan belum juga tertangkap. Kalau OTT jelas, tetapi juga terjadi orang yang tidak ada OTT tiba-tiba jadi tersangka. Jadinya sekarang banyak orang yang bingung. Negeri ini gimana? Tamu saya kali ini adalah orang yang berani untuk tampil dan bicara tentang hal seperti itu. Tapi kan dia juga menghadapi resiko. Seperti apa sebetulnya resiko-resiko yang dihadapi dan juga apa sih yang dipikirkan? Karena hari ini kan juga perbincangan tentang wush. Saya sih nikmati aja naik kereta cepat bagus begitu. Tapi kalau korupsi ya rasanya kan jadi gak enak di dalam kereta. Apa dong yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Dan mengapa oligarki menjadi terus begini dan semakin kuat? Untuk itulah saya mengundang Ubaidillah Badrun. Selamat datang di Cafe Berisi. terima kasih, Prof. Kang Ubed, Ya. makasih sudah datang ke sini. Saya tuh amati Anda sebagai dosen, saya tahu Anda sebagai aktivis begitu ya. Pernah membentuk forum senat mahasiswa se-Jakarta begitu ya. Lalu kemudian yang menarik adalah ketika Anda melaporkan kedua anak presiden begitu. Dan setelah itu heboh, Anda termasuk dikucilkan di kampus, jabatan Anda sebagai ketua program kemudian di ketua jurusan ya, itu juga dicopot begitu dilepas loh. Kok masuk ke kampus seperti itu? Padahal kan niatnya baik. Apa yang Anda idam-idamkan? Anda tahun 98 berjuang, ya. Saya lagi sekolah tuh di Amerika baru mau pulang tuh waktu itu ya. Tapi tulisannya sering saya Makasih Kang Ubed. Ya. Apa yang Anda perjuangkan dan apa resikonya ketika Anda melakukan itu? 2020 kalau tidak salah. 2022. Ya. Jadi sebetulnya saya secara pribadi ya, Prof, gelisah gitu. Dengan keadaan negara yang kemudian tingkat korupsinya tidak pernah turun yang sangat signifikan begitu. Karena begitu setiap tahun kan kita mendengar laporan tentang indeks persepsi korupsi misalnya. Kita selalu di bawah 40, Bro. Setiap tahun. Kok kita nggak pernah kunjung melompati 40? Apalagi misalnya 60-70 ya nggak pernah. Kita raportnya selalu merah. Lalu saya pikir ini ada apa sih sebetulnya di negeri ini? Kemudian dalam hari-hari itu, pada saat itu saya mendapatkan banyak informasi dan data yang cukup valid tentang bagaimana kekuasaan itu menjadi pintu praktek korupsi itu. Termasuk yang dilakukan oleh keluarga istana pada waktu itu. Kegelisahan saya kemudian juga makin memuncak karena ternyata dari APBN kita itu bocor lebih dari 36%. Gak maju-maju kita ya? Gak maju-maju. Kan dulu ketika zaman Orde Baru misalnya, kalau nggak salah Prof. Sumitro ya, yang pernah bilang, ayahnya Prabowo. Yang konsen juga dengan korupsi. Ngomongnya soal ICOR dia. Betul. Ada 30% kan di masa Orde Baru. Di era reformasi sekarang ini 36%. Artinya secara empirik jauh lebih buruk. Sangat buruk. Praktek korupsinya lebih merajalela begitu. Nah, situasi itu yang kemudian membuat saya penasaran. Ini sudah 27 tahun reformasi, kok sesuatu yang dulu kita lawan sampai dibentuk KPK, kok malah makin buruk praktek korupsinya. Itu yang sebetulnya membuat saya gelisah. Ini ada sesuatu yang salah. Dan bagaimana cara untuk memberikan efek jera pada praktek kekuasaan yang korup? Waktu itu saya punya kesimpulan, kita mesti menohok pada jantung kekuasaan, yang itu menjadi pintu dari seluruh praktek korupsi di Republik ini. Dan Anda menempuh jalur hukum? Dan saya menempuh jalur hukum lewat KPK. Tapi yang saya laporkan adalah jantung kekuasaannya. Karena di situ ada putra-putra Pak Presiden,
Dan termasuk sebetulnya KPK sebetulnya berhak dan punya kewajiban moral memanggil presiden waktu itu. Kita kan harapkan mereka punya keberanian. harusnya begitu, beranian. Nah itu yang saya lakukan, yang kemudian ramai dan kita nothing tulus ya Prof. Ya. Pokoknya Republik ini sudah rusak, sakit, sangat sakit. Karena itu perlu ada langkah-langkah yang berani dengan berbagai risiko ya. Tapi kita sudah diskusikan dengan keluarga. Itu harus ya bicara sama keluarga Iya, ya. saya bicara Karena ada risiko yang sangat besar betul, ya. sama istri dan malam saya merenung begitu. Hati saya lapang. Jadi sebelum berangkat tuh, lapang sekali ya. Saya sampaikan, saya lapang, saya nggak ada kepentingan. Sebenarnya sampai haru juga waktu itu. Karena waktu itu Prof saya juga membaca di Kalimantan itu ada anak muda yang di PHK. Dia mengeluh kepada pamannya juga sedang susah, lalu besoknya dicari-cari ternyata sudah bunuh diri karena faktor ekonomi. Ada lagi orang masih cukup muda, usia 40, di Kalimantan juga, dia ternyata berhenti bekerja, lalu kemudian merawat istrinya yang sedang kena kanker, tapi sambil merawat kanker dia pekerjaannya mancing di sungai. Satu hari istrinya mencari suaminya, ternyata kemudian suaminya bunuh diri di pohon yang dekat sungai di mana dia memancing ikan. Ada semacam pergolakan batin saya. Ini di tengah banyak orang bunuh diri karena faktor ekonomi, tapi angka korupsi justru makin bertambah. Saya kira ini salah besar. Ada persoalan yang harus dihentikan begitu. Itu yang kemudian saya maju dan saya bismillah, terserah nanti publik mau ngomong apa, saya benar dengan segala data yang kami punya. Lalu kemudian kami juga telusuri secara hukum ya, bagaimana caranya, paham. Kemudian kita diskusi dengan beberapa kawan aktivis 98 juga. Jadi saya tidak melangkah sendiri sebetulnya. Diskusi dengan teman-teman yang juga paham hukum, ini due process of law, jadi nggak apa-apa. Jadi kita masuk ke KPK itu. Dan setelah itu ya resikonya banyak ya. Tapi entah kenapa, saya hatinya lapang, karena bagi saya ya sudahlah, ini tuh mungkin tanggung jawab intelektual saya. Ada calling yang membuat Anda harus berbicara betul, harus menyampaikan. Resiko, lagi-lagi resiko. Ini kan orang muda nih sebetulnya kemarin sudah turun begitu ya. Kemudian kita menyaksikan bandul berubah lagi. Ya, orang yang sudah ramai kena serangan dari masyarakat, dari publik, walaupun juga serangan liar itu banyak sekali kemarin ya. Tetapi kemudian diampuni oleh MKD kemarin kita lihat ya. Timbul pertanyaan, tapi kelihatannya banyak orang muda yang tidak berani ngambil risiko. Hari ini pun juga dosen banyak tidak berani ngambil risiko. Kelihatan sekali karena beban kerja akademisnya juga semakin gila, begitu ya. Dan juga kelihatannya suara batin itu tidak muncul. Jadi resiko apa sih yang Anda alami? Waktu itu pertama memang saya diserang buzzer yang luar biasa. Oh iya. Di masa itu. Bukan narasi biasa sampai, maaf ada kalimat yang saya mau bunuh kau, kira-kira begitu. Itu banyak sekali. Ada yang DM, ada yang di komentar di banyak tempat media sosial. Teror itu ya? Teror, itu kan teror psikologis ya. Ancamannya sudah pembunuhan. Kemudian di rumah dipantau, kemudian bahkan di kampus didatangi sampai 2 kali. Tapi datangnya ke rektorat. Itu dari kelompok Bareskrim sama BIN membongkar, meminta data saya begitu. Ditelusuri, mungkin mereka nyari celah-celah semua proyek saya di kampus begitu. Alhamdulillah saya aman sama di situ. Tapi ya kampus ngasih tahu ke saya lewat humas, rombongan-rombongan ini cukup secara psikologis mengkhawatirkan rektorat juga waktu itu. Tapi saya bilang kalau mereka mau minta data saya, kasih aja. Silakan mau apa, kasih aja. Tidak hanya di situ, Prof. Di rumah di kampung didatangi juga. Di rumah di kampung? Di kampung. Orang tua? Orang tua. Mungkin orang tua sudah nggak ada semua. Cuman kan satu gang itu, satu jalan tuh keluarga semua tuh. Jadi begitu mereka rombongan datang, keluarga langsung telepon saya. Saya bilang, terima saja dan ceritakan apa adanya. Jadi mereka memprofiling saya. Masa kecil dan lain-lain, keluarga yang mana saja, teman-teman yang mana saja. Jadi saya kira sampai sejauh itu, sampai ke kalau telepon-telepon yang nggak jelas banyak malam. Jadi Anda dipandang sebagai orang yang sangat berbahaya dong saat itu? Saat itu kemungkinan besar begitu. Benar besar begitu. Ini juga terjadi dengan seorang perempuan yang kemarin bicara tentang seorang tokoh begitu ya. Dia bicara komunikasi politiknya, sampai wajahnya ditaruh di kantor pemerintah daerah, terus dia menerima ke macam-macam sosial medianya, bahkan diancam disiram air keras dan lain sebagainya. Ini kan ancaman demokrasi sebetulnya ya. Iya, itu saya kira itu pembungkaman ya. Dan itu yang kemudian membuat demokrasi kita makin buruk sebetulnya. Karena ruang kebebasan academic freedom kita luar biasa di masa itu, dan itu menciptakan ketakutan bagi yang lain juga, Bro. Jadi akhirnya kan kemudian dosen-dosen tidak semuanya bisa bersuara dengan objektif. Kebebasan akademik menjadi turun juga indeksnya pada waktu itu.
lalu apa yang saya lakukan pada waktu itu? Saya tetap bersabar. Saya yakin bahwa saya benar begitu. Dan terus saya bicara di berbagai forum, tentu dengan mulai dikawal saya, Prof. Ini ada. Tapi kesan publik termasuk saya ini berani nih. Orang ini berani sekali ya. Dan menurut hemat saya, mereka yang mau menangkap pun tidak berani pada orang yang berani. Ya. Kalau kita takut-takut, setengah-setengah malah bisa menjadi korban begitu. Tapi kelihatannya Ubed berani begitu. Bismillah, saya waktu itu bagaimana caranya? Karena udah banyak mengingatkan. Kang, awas, mungkin kalau tidak aparat, kelompok preman yang disewa untuk menghabisi saya itu. Saya bilang, oh oke, kalau begitu saya harus punya, paling nggak waktu itu supir dan yang menemani yang biasa silat kan gitu. Sampai segitunya gitu. Jadi memang ada menemani saya kemana-mana. Itu selama hampir setahun. Kemana-mana ada yang ngeliat aja, ada yang mantau. Tapi mungkin karena mereka apa-apakan saya sampai berakibat fatal, mungkin akan berisiko lebih besar. Risiko lebih besar, ya. Karena ya saat itu saya sering diundang seminar mahasiswa juga, mungkin Prof mengalami gitu ya. Kemana-mana aja memang dukungan mahasiswa juga luar biasa di masa itu. Ya, itulah pilar yang masih bisa kita harapkan ya untuk melakukan transformasi, perlu kita kawal bersama. Kang Ubed, di sini kopinya enak. Oh iya, kita pesan kopi dulu ya. Asik juga di sore-sore gitu. Sore-sore. Kita ngopi sedikit lah ya. Oke, ngopi sedikit ya. Kopi hitam, oke? Boleh. Kopi hitam ya. Saya juga kopi hitam. Ya. Jadi demokrasi adalah sesuatu yang kita perjuangkan. Karena memang kalau saya orang bisnis itu, inovasi itu tidak bisa jalan kalau tidak ada demokrasi. Betul. Karena itu kebebasan orang untuk berpikir dan melakukan eksperimen, kajian dan sebagainya. Wujudnya nantinya adalah inovasi, begitu ya. Saya baru saja melihat beberapa data di bidang dunia baru, walaupun kita lihat daya beli turun melemah di mana-mana, tapi dunia baru itu mengerikan. Gaming dan sebagainya, anak-anak muda tuh luar biasa konsumsinya, bahkan loan yang mereka ambil besar sekali. Jadi daya beli nggak ada, tetapi keinginan membelinya tinggi, begitu ya, sehingga konsumsinya baik itu game, belanja online, online traveling dan sebagainya itu tinggi sekali begitu. Itu inovasi ya, Bro? Inovasi. Itu lahir karena ada kebebasan berpikir. Critical thinking melahirkan kreativitas dan inovasi, betul. Ya, jadi itu menurut saya sangat penting sekali. Tapi yang menarik adalah kita kok berhenti di konsumsinya. Konsumsinya tinggi, produksinya rendah. Jadi dari negara-negara tetangga tuh membuat yang berbasiskan AI itu banyak sekali. Indonesia ini nggak begitu banyak. Jadi anak-anak kita kok cuma jadi penonton, cuma jadi pembeli, konsumen. Ini kan mengkhawatirkan. Itu bahayanya kalau kemudian tradisi kritis dibungkam. Di antaranya berdampak pada miskinnya inovasi kan. Jelas sekali itu. Inovasi, itu datanya sedemikian, menurut saya mengkhawatirkan ya kalau kemudian kita justru produksinya lemah dalam hal-hal yang buat inovasi baru dalam bisnis misalnya. Dan saya kira benar itu, Prof, bahwa critical thinking yang kemudian melahirkan inovasi baru hanya tumbuh dalam ruang demokrasi. Saya pernah baca satu riset yang dibuat oleh World Economic Forum bahwa investasi global yang sehat akan mau investasi di sebuah negara yang negara itu mempraktekkan good governance, minim korupsi misalnya, kemudian kan demokrasinya sehat. Jadi sebetulnya ketika kita memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan anti korupsi begitu, sebenarnya dalam kerangka juga membuka ruang tumbuhnya ekonomi kan sebetulnya. Ini yang menurut saya jarang dipahami juga oleh generasi Z atau yang lain juga, bahwa mengapa kita harus bersuara keras tentang korupsi? Mengapa kita mesti bersuara keras untuk membangun demokrasi? Bagaimana mau jadi pengusaha kalau kiri kanan dipungli, di korupsi terus dan betul. ada orang yang menikmati lalu kemudian biaya produksi kita jadi tinggi. Betul. Dan dunia internasional pasti paham itu kan. Nggak mungkin saya mau investasi di negara yang kanan kiri semua praktek pungli kan, korupsi, dan itu menjadi PR besar sebetulnya buat Republik ini. Karena bayangkan, saya kemarin beberapa waktu lalu baca data dari PPATK itu, dalam 1 tahun 2024 di episode akhir kekuasaan Joko Widodo itu ada peredaran uang korupsi 984 triliun. 984 triliun itu dari apa? Dari proyek-proyek strategis? Dari proyek nasional dan PSN, APBN ya. Kalau laporan sebelumnya dari PSN itu 36%. Jadi kalau PSN itu menghabiskan sekitar 1.600 triliun misalnya, itu ada uang dikorupsi lebih sekitar dari 500 triliun. Itu yang Anda sebut 500 triliun ini dari PSN dari itu? PSN. Itu ngeri sebetulnya. Jadi kalau persoalan korupsi nggak dibenahi, kita jangan berharap mengalami lompatan ekonomi menurut saya. Karena ini sangat membuat citra kita di mata pemodal sehat juga nggak mungkin mereka mau berani investasi. Salah satu komentar Anda yang juga menarik itu adalah soal kereta cepat. Saya sebagai orang tadi saya katakan, saya menikmati kalau keretanya bagus begitu ya, kita bisa cepat, kita butuh gitu ya. Memang waktu saya mahasiswa saya nggak perlu. Saya yakin mahasiswa saya kalau mengatakan nggak perlu kereta cepat.
Ya iya juga sih, gue kalau mahasiswa pasti nggak butuh, Betul, ya kan. betul. Tapi ketika sekarang kita bekerja dengan kecepatan, harus ngajar di kota Bandung, harus ngajar di kampus-kampus di sana, Iya, iya. harus pindah lagi ke Jawa Tengah begitu. Itu kan kita butuh kecepatan begitu ya. Nah tapi kalau kita mendengar ini, kemudian di situ ada kasus korupsinya, hati kita kan nggak lapang. Ya. Apa yang Anda lihat di korupsinya WUS itu? Itu kan salah satu proyek strategis nasional ya. Ya, Itu kalau lihat datanya, memang dari pembiayaan awal. ya, Pertama dari perubahan pergeserannya, yang awalnya dengan Jepang yang bunganya hanya 0,1%, begitu datang China yang bunganya 2%, yang diambil kok yang 2%. Gitu. Itu mencurigakan sebetulnya. itu harusnya dibuka ya. harus dibuka dong. Harus dijelaskan Iya, kepada kita kan publik. menggunakan prinsip transparansi kan. Mas. Why do you choose this one rather Betul. than this one? Kenapa mereka kemudian mengambil Cina begitu? Kenapa yang bunganya sedemikian besar kok diambil? Iya, Kan iya. 20 kali lipat gitu. Walaupun kalau sekarang orang bisa menghitung ya, Iya, depresiasi mata uang ini berapa, ini Iya, berapa, bisa untung di sini, untung sini. Tapi kan itu setelah kejadian. Iya. Pada saat dimulai itu, Iya. ketika diputuskan itu harus dibuka. Harus dibuka. Landasan keputusannya apa? Iya. Begitu. Yang mereka berargumen China Iya. itu tidak minta jaminan APBN. Ya. Jadi makanya kemudian mereka terima. Hmm. Oh oke. Sampai ya rasional lah ya. Ya. Oh, Ya. Tapi kan kemudian ternyata sekarang berubah. Nggak konsisten. Nggak konsisten. Nah, itu ternyata Ya. juga karena ada peraturan presiden. Ya, ya. Yang nomor 93 tahun 2021 itu. Ya. Ada inkonsistensi kebijakan. Ini yang Ya. membuat kita tanda tanya besar. Hmm. Kemudian dari sisi pembiayaan per kilometer. Ya. Itu kalau di Shanghai, itu kan ada juga kereta cepat di sana. Itu per kilometer hanya sekitar 18 juta dolar. Di kita per kilometer 52 juta dolar. Jadi menurut saya agak aneh di situ. Walaupun kita bisa berargumentasi tanahnya konturnya beda Iya, dan betul. sebagainya. Tapi harus dijelaskan. Sampai 300%, bro. Ya, ya, ya. Menurut saya terlalu jauh gitu. Tapi betul, kita perlu penjelasan kan. di Perlu situ. penjelasan. Dan Kemudian- terbuka, Dan di-argue. terbuka. Kemudian tiba-tiba terjadi pembengkakan pembiayaan. Overrun. Cost of run itu kan hampir sekitar 1,6 1, miliar ya. dolar ya. Jadi kurang lebih 20 dari triliun. 5 ke 7, sekian Iya, akhirnya kemudian membengkak. miliar US dollar ya. Jadi menurut saya, oh ini ada sesuatu yang nggak beres. Kalau kita kaji di PPATK itu, Ya. seluruh proyek strategis nasional yang dikorupsi 36% itu kan termasuk WUS itu. Itu mereka mulai detail tuh PPATK. Saya telusuri bro, bahwa uang-uang yang kurang lebih 500 triliun lebih itu masuk ada ke nomor rekening ASN. Oh, bisa Anda telusuri itu? Ada, Bisa PPATK dilihat? ada itu sebetulnya bisa diakses. Oh, di PPATK? Iya. Anda bisa lihat itu? Bisa lihat. Oh, Jadi ada yang oke. masuk ke nomor rekening ASN, kemudian politisi, bahkan ada yang uangnya sudah dipakai untuk membeli aset tertentu. Jadi sudah, oh ini luar biasa sebetulnya. Buat apa ya kita dirikan PPATK kalau kita tidak pakai data itu? Maksud saya sebetulnya KPK ini harus melakukan proaktif investigasi di situ. Karena ini sudah menjadi konsumsi publik dan korupsi adalah kejahatan luar biasa kan yang harus kita berantas. Jadi, Extraordinary crime. betul. KPK saya kira perlu kita tegur dengan keras ya, bahwa ini sebetulnya momentum untuk membalikkan cita KPK yang sedang memburuk. Itu dengan asumsi kita percaya dengan KPK ya, bro. Ya, dengan asumsi itu. Dengan ya. asumsi. Karena ternyata belum ada gebrakan ya kan Ya. dari beberapa tahun. Ini sudah di depan mata. Ya. Ratusan triliun uang dikorupsi. Datanya ada di PPATK. Ya. Kok nggak diapa-apain? Hmm. Saya khawatir ini menjadi semacam normalisasi praktek korupsi. Bro. Normalisasi praktek korupsi. Oh ini bahaya sekali. Jadi generasi Z, apalagi sekarang banyak mereka akses juga kan, akhirnya kemudian mereka nggak punya semacam ukuran etik bernegara, norma-norma etik dalam tata kelola pemerintahan yang baik begitu. Ya. Kan kalau anak-anak muda kehilangan itu, kita berharap pada siapa tentang masa depan Republik ini? Ya, ya. Jadi Ya karena upaya pemberantasan korupsi ini adalah upaya untuk menyehatkan bangsa. Ya, Agar transaction cost kita juga berkurang. betul. Biaya transaksi kita tidak terlalu tinggi, kemudian investasi juga bisa masuk. Bangsa ini menjadi bangsa yang dipercaya. Betul. Ya. Dulu kita waktu 98, saya termasuk yang membayangkan tahun 2025 itu adalah tahun di mana kita sudah menjadi negara maju. Ya. Dengan pendapatan per kapita di atas 14.000 US dollar misalnya. Kita harapkan bisa Kita harapkan begitu, begitu, ya. kan? Itu kan standar Menjadi minimal, macan kan? Asia Iya, yang kan? terpandang. Pokoknya mimpinya indah sekali. Mimpinya indah, Karena ya. bayangan kami waktu itu kan, korupsi diberantas, Ya. KPK berdiri, Ya. kemudian demokrasi berubah, Ya. kebebasan pers, Ya. jadi ada kontrol Ya. publik yang efektif kan. Institusi kita bangun Wah, kembali. Ya. Luar biasa. Jadi begitu luar biasa mimpi kami waktu itu. Ya. Tapi apa yang terjadi setelah 25 tahun,
sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Karena ternyata dulu kita melawan korupsi dengan keras dan agar minta berdirinya KPK itu untuk memberantas korupsi. Malah kemudian sekarang makin buruk. Anda kan sosiolog ya? Iya betul. Sosiolog. Apa yang Anda lihat sih sebetulnya? Ini warisan sejarah karena biasa seperti itu negara ini jadi gampang disuap begitu ya. Apa yang hari ini kok seakan-akan menjadi normalisasi yang tadi yang Anda sebut normalisasi. Sekarang ini kalau kita melakukan aksi sosial ke daerah juga tidak gampang. Karena aksi sosial itu kepala desanya minta uang. Terus kemudian petugas pengurus-pengurus sana dipikirnya kita mau bagi-bagi uang begitu ya. Kalah kita dengan yang bagi bantuan sosial dan sebagainya. Ini kan jadi repot bangsa ini begitu. Karena kalau bantuan sosial juga digunakan untuk meredam masyarakat atau untuk memberikan pemanis kepada mereka, sementara bangsa ini kan harus dibangun mentalnya. Untuk bekerjanya juga harus lebih produktif begitu. Jadi saya teringat, saya ngopi dulu ya Prof. Ya sambil ngopi. Ini ya kalau Anda suka gula ini ada pemanis alami tanpa kalori ya. Nanti kita coba, nanti saya berikan buat Anda ya. Jadi karena Prof bertanya, saya ingat ada seorang sosiolog yang pertama kali menulis buku tentang The Sociology of Corruption, Syed Hussein Alatas. Beliau menjelaskan bahwa dalam praktek korupsi itu seringkali terjadi karena elit kekuasaan itu seringkali membuat kebijakan yang penuh rahasia. Jadi sembunyi-sembunyi, ada rapat-rapat terbatas, nggak ada transparansi. Cepat-cepat diumumkan. Prosesnya tertutup, udah berjalan tersendiri. Itu udah tanda-tanda besar bahwa korupsi terjadi. Nah, saya mengamati seluruh praktek korupsi di Indonesia itu begitu polanya. Jadi misalnya keputusan WUS itu ada rapat kecil, kalau nggak salah sekitar Maret apa waktu itu ya. Itu ada rapat-rapat kecil tuh untuk memutuskan siapa pemenangnya dan seterusnya. Itu tidak transparan banyak. Kemudian pergeseran tadi dari Jepang ke Cina dan lain-lain. Itu ada tanda-tanda korupsi. Kita pernah riset tentang praktek korupsi di desa-desa. Ada satu desa yang kepala desa menjadi kepala desa harus dengan modal 9,8 miliar. Untuk kepala desa aja kepala ya? Desa. Padahal penduduknya cuma berapa itu? Saya wawancara, kenapa Bapak sampai berani modal sekian miliar? Ini paling besar. Karena lawan saya ngasih per orang tuh 200.000. Saya kasih 300.000 supaya saya menang. Terus kenapa saya begitu? Kan biasa Pak. Kami niru juga waktu pilkada bupati begini, waktu pilpres begini. Jadi sudah ada semacam dalam teknologi sosiologi budaya itu sudah menjadi super culture gitu. Jadi diteladani. Apa yang dilakukan di pusat, di menengah, diikuti yang paling rendah, mikro. Ini sudah pada level rusak sebetulnya. Jadi ini yang di sisi masyarakat kita sudah mengalami penyakit semacam itu. Di sisi elit kita juga praktek kekuasaannya masih menunjukkan praktek yang tidak memiliki standar good governance itu. Jadi kehidupan modern ini perlu keteladanan, perlu contoh. Ada undang-undang juga harus kita rubah nih. Undang tentang pemilihan umum, tentang partai politik, tentang politik semua harus kita perbaiki. Institusi harus kita perkuat, ya pengawasan harus kita perkuat. Tapi kan KPU kemarin itu pakai uang kita untuk jet pribadi gitu ya. Dan tidak dipecat, tidak diberhentikan. Harus segera dituntaskan menurut saya. Dan kemudian tidak diperiksa pula oleh KPK. Dan itu yang menurut saya praktek elit itu performanya tidak menunjukkan bahwa mereka menjadi pejabat negara. Itu kan melekat pada dirinya etika publik tuh. Kan kira-kira gitu. Kalau orang mau jadi pejabat publik, dia terikat oleh etika publik. Nah, problemnya di Indonesia itu mereka yang menjadi pejabat publik, bahkan keluarga pejabat publik itu nggak memahami betapa pentingnya etika publik itu. Makanya naik jet pribadi dengan biaya yang sangat mahal. Malah ada fotonya ya dipamerkan, flexing kan. Ditaruh di Instagram. Luar biasa. Jadi menurut saya kita memang sedang mengalami semacam kemiskinan etik dalam proses bernegara kita. Sekarang ini terjadi kan kita udah lihat kasus di Nepal, di berbagai negara. Rakyat ini kan anak-anak muda yang bergerak begitu ya. Apa yang perlu kita ingatkan pada para pemimpin hari ini? Pemimpin ini kan tentu dipuja pada saat mereka tengah memimpin. Semua orang ingin berdekat-dekat dengan pemimpin. Semua orang mengharapkan dia juga berkinerja secara positif, kita berpikir seperti itu. Tetapi di lain pihak, pemimpin itu juga seringkali menikmati dan membiarkan. Apa yang perlu kita ingatkan kepada para pemimpin? Pemimpin atau elit politik kita ini seringkali mengalami kelalaian. Jadi terjebak di dalam sebuah proses menikmati kekuasaan dan kemudian abai atau lalai terhadap hal-hal sifatnya kepublikan. Itu yang sebetulnya kemudian membuat mereka menjalankan praktek-praktek yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, prinsip-prinsip negara hukum, prinsip-prinsip good governance dan lain-lain. Mereka mesti paham bahwa di republik ini bahkan
nanti saya perlu studi di dunia juga ya. Ya. Maksudnya secara umum, tapi di Indonesia ini penduduk terbanyak itu Gen Z ya, 27%, Prof. Menurut saya ini warning sebetulnya. Seperti yang terjadi pada Agustus kemarin, Ya. itu meskipun nanti dalam peristiwa itu banyak analisis Penumpang yang gelap. penumpang gelap begitu, Ya. tapi kan yang memicu anak-anak muda. Anak muda, ya. Awalnya muda. Jadi menurut saya itu warning keras bahwa anak muda tidak akan diam. Seperti juga terjadi kemudian di Nepal, Bangladesh dan lain-lain. Di Amerika Latin Di juga Amerika terjadi. Latin, di Prancis bahkan juga ya terjadi. Jadi menurut saya ini episode penting di mana generasi Z memiliki semacam atau kesadaran politik yang kuat menurut saya. Ya. Meskipun mereka memang pada awalnya kan dianggap sebagai generasi yang rebahan gitu ya, Prof. Iya, Tapi rebahan. Ya, rebahan kan. Tapi ternyata memang mereka itu kalau oleh siapa tuh, kalau saya baca bukunya Simon Bowman tentang liquid modernity, itu memang generasi sekarang itu generasi yang di satu sisi dia tidak memiliki kedalaman ontologis, tetapi di sisi yang lain dia quick respon dengan sesuatu yang membunuh harapannya, membunuh mimpinya. Quick response terhadap segala sesuatu yang membunuh mimpinya. harapan dan mimpi mereka. Jadi misalnya mereka bermimpi, kalau ada banyak riset ya, bertanya kepada Gen Z bahwa apa yang mereka mimpikan tentang masa depan. Misalnya, saya ingin mendapatkan pekerjaan. Ya. Jadi kalau pengangguran terus bertambah, mereka pasti marah. Tuh. Kemudian mereka ingin tidak ada korupsi. Mereka ingin lingkungan itu makin bersih, Ya. makin sehat buat dirinya. Ketika hal-hal ini kemudian jauh dari harapan mereka pasti speak up. Itu yang terjadi hari ini. Jadi memang kejelian elit politik, ya pemerintah untuk menangkap denyut aspirasi dan pikiran anak muda menjadi sangat penting. Kalau mereka nggak adaptif, nggak paham betul bahwa ini bukan era zaman dulu loh. Saya khawatir, Prof, elit Republik ini pikirannya masih era Orde Baru. Yeah. Ini berbahaya. Pikiran yang lampau, sementara generasinya sudah mau dan generasi alfa sekarang. mereka termasuk yang memilih pemimpin sekarang. Betul. Kekecewaan mereka itu akan terakumulasi dari waktu ke waktu. Betul. Ya. Jadi ledakan generasi muda itu mungkin kan bisa terjadi kalau kemudian performa kekuasaan tidak pernah berubah. Baiklah, jadi inilah PR bagi para pemimpin. Jadi tidak benar bahwa segala sesuatu itu terjadi begitu saja, kemudian kita anggap ini sudah final. Karena ini adalah satu proses yang terus panjang. Sama ketika Intrik ini juga membahas tentang kereta cepat. Kami menggali, kami mencari informasi, dan kami merasakan ada manfaatnya pada satu sisi, tapi di lain pihak juga ada suara-suara di masyarakat. Ini kan semua harus didengar. Didengar, kemudian dilihat. Kalau ternyata memang itu ada korupsinya, tentu harus segera dituntaskan. Nah, tadi ada beberapa aspek yang menyangkut anak-anak muda. Jadi pemimpin hanya mendengarkan ini semua. Jangan selalu hanya mendengarkan suara-suara kabar baik, tapi sebetulnya ada hal-hal yang tentu perlu disadari bahwa ini menyakiti dan juga menimbulkan aspek yang bertentangan, yang berlawanan. Ya. Dan ini nanti bisa membentuk watak bangsa dan kemudian nanti kita sulit sekali untuk menerimanya. Tapi ada kabar gembira bahwa muncul generasi yang tadinya kita duga rebahan, tapi ternyata sekarang mereka juga melakukan quick response. Karena mereka memegang sosial media di tangan mereka, teknologi di tangan mereka, kecerdasan buatan pun di tangan mereka. Apakah kita akan diamkan? Terima kasih Kang Ubed. Sama-sama, Prof. Ya, ini satu percakapan singkat tapi saya kira banyak hal menarik. Kang Ubed selama ini didengar sebagai orang yang menyuarakan demokrasi dan berani muncul. Saya mengapresiasi itu, tidak banyak orang muda yang berani karena untuk seperti itu maka tentu ada risiko-risiko yang harus dihadapinya. Tapi telah diceritakan dengan jernih mengapa itu dilakukan dan kita bisa belajar apa dari kejadian-kejadian itu. Hendaknya kita mendengarkan daripada kita menutup telinga kita. Terima kasih dan stay relevant.